Halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk kalian semua yang mendengarkan podcast obrolan Ila ini yang setelah beberapa bulan baru upload lagi. Ya emang baru satu video sih, cuman obrolan Ila masih ada kok teman-teman. Obrolan Ila masih akan terus berlanjut. Ya, tapi agak lama, tidak bisa ditentukan uploadnya kapan. Karena untuk seorang pemula seperti aku, kayak bikin skrip podcast tuh harus bener-bener pilih-pilih. Karena aku gak mau ketika orang-orang dengar podcast aku, mereka tanpa tahu isi pesan dari podcast ini tuh apa. Jadi aku lebih memilih-milih lah. Untuk kalian yang baru pendengar pertamaku, obrolan Ila itu adalah nama samaran aku. Ila itu nama samaran aku. Alasannya kalian bisa dengerin di podcast episode pertama. Agak random sih alasannya, cuman emang itu yang menjadi salah satu penguat lah kenapa aku harus benar-benar bisa menyamarkan nama aku ini gitu. Oke, tanpa berlama-lama karena aku mempunyai satu skrip podcast. Sebenarnya ini kisahnya bukan aku yang ngalamin, cuman aku pernah, tapi untuk skrip ini kisahnya bukan aku. Ini kisahnya datang dari teman aku, teman deket, lumayan lah. Jadi ini menurut aku bisa diambil lah pesannya. Oke, dia menjudulkan skrip ini dengan Story R. Lanjut ya. Di usia 17 tahun, dipertemukan seseorang yang menjadi sosok manusia berbeda di dalam hidup saya. Entah kenapa kehadiran dia membawa positive vibes bagi saya. Banyak sekali hal-hal yang selama ini saya tidak percaya akan kehadirannya, tapi setelah dia datang membuktikan bahwa hal itu ternyata ada dan nyata. Dia membuktikan dengan mempraktekannya di depan saya. Saya waktu itu menjadikan dia satu-satunya manusia yang menjadi tujuan akhir saya. Wow, sangat yakin sekali dia. Saya harus memperbaiki diri saya demi dia. Effortnya lumayan bagus. Lanjut ya. Setahun berlalu ketika saya beberapa bulan tidak bertemu. Saya melihat story IG dia ternyata sudah mendapat pelabuhannya. Kecewa, jelas. Cuman saya dari awal tidak terlalu menaruh harapan penuh terhadap dia. Jadi kecewanya masih standar dan bisa diredakan lah. Tetapi setelah saya menyadari bahwa kehilangan dia ternyata sangat berdampak bagi kehidupan saya, beberapa minggu saya berpikir akankah ada seseorang yang mampu membuktikan seperti dia? Apakah ada seseorang yang memberi positive vibes untuk saya nanti? Apakah ada seseorang yang membuat saya ingin memperbaiki diri saya nanti seperti dulu? Itu yang membuat saya trauma dengan kenal seseorang dan selalu membandingkan dengan dia. Jika tidak sebanding, tidak akan saya respon, dan sampai detik ini saya belum menemukannya. Oke, ini
kisah yang mungkin akan menjadi salah satu pengaruh besar ya terhadap hidupnya. Aku pernah ngalamin ini, cuman aku saat itu kayak baca-baca buku dan nemuin kata-kata yang kayak gini. Ini aku tersadarnya gara-gara baca buku ya. Kata-katanya gini, masih banyak hal-hal yang lebih baik di depan yang belum ada di masa lalu kalian. Aku lupa judul bukunya, ini udah lama banget. Dan itu bukan bukuku sih, aku kayak minjem di perpustakaan gitu. Kayak aku nggak sengaja baca, cuman kata-katanya, oh bener juga ya gitu. Dan aku sekarang kayak udah membuktikan bahwa aku udah percaya kalau emang hal-hal yang baik itu di depan tuh masih banyak. Gak harus terus-terusan ngelihat ke belakang, gak harus terus-terusan membandingkan ke belakang gitu. Jadi untuk temanku dan kalian-kalian semua yang lagi di posisi kayak gini, kalian harus menikmati proses proses kalian saat inilah, karena gak bisa secepat itu. Karena aku udah ngalamin, emang gak pernah bisa dicepat-cepat untuk merubah kebiasaan dulu dan pengaruh hidup dulu itu nggak bisa diubah. Pengaruh tuh nggak bisa diubah dengan cepat. Kalian secara perlahan akan tersadar. Jadi pesanku, masih banyak orang-orang baik, orang-orang yang lebih baik, orang-orang yang lebih punya sifat-sifat terbaik dari masa lalu kalian, dan orang-orang yang bisa mengubah hidup kalian menjadi lebih baik itu masih ada di depan. Masih banyak banget teman-teman. Kayak kalian gak harus terpatok ke masa lalu, karena masa lalu itu menurut aku ya udah berlalu. Walaupun emang nanti kadang ada yang berjodoh dengan masa lalu, itu kan posisinya udah di depan lagi gitu. Posisinya si masa lalu itu udah pindah ke depan. Jadi kita apa-apa harus melihat ke depan. Boleh sesekali melihat ke masa lalu untuk mengambil pelajaran yang gak akan diulangi di masa depan. Cuman jangan kebanyakan menoleh ke belakang, karena itu akan membuat kalian stuck di situ saja. Kalian tuh harus bangkit, kalian itu harus punya 1 langkah, bahkan 10 langkah, 1000 langkah untuk bisa ke depan. Dan kalian tuh harus yakin kalau banyak sekali hal-hal yang tidak menyangka membahagiakan di masa depan gitu. Mungkin itu aja podcast dari aku. Maaf kalau misalkan pembahasannya masih random, kata-katanya masih random, obrolannya masih gak jelas. Aku sangat berharap banget ke kalian untuk tulis kritik atau saran kalian terhadap podcastku kali ini di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Jangan lupa bahagia.